seorang anak laki-laki sedang bermain layang-layang. Dia menerbangkan layangannya dan rupanya layang-layang itu tersangkut di sebuah pohon. Ia bergegas masuk dalam rumah dan minta tolong ayahnya untuk mengambilkan layangannya yang tersangkut itu. Bapaknya memegang tangan anaknya itu dan berkata, "Ikutilah aku." Lalu mereka pergi ke garasi. Sang ayah mengambil sebuah tangga, kemudian pergi ke halaman dan meletakkan tangga itu di pohon tempat layangan anaknya itu tersangkut. Ia berkata pada anaknya yang masih kecil, "Nak, sekarang naikilah tangga itu dan ambillah layang-layangmu sendiri." Tapi anak itu berkata dengan gemetar, "Papi, saya takut nanti jatuh. Saya takut naik tangga untuk ngambil layangan itu." Namun ayahnya mengatakan, "Naikilah tangga, Nak. Aku akan berada di sini. Aku berada di bawah untuk menangkapmu kalau kamu nanti jatuh. Jadi Bapamu enggak kemana-mana, Bapamu di bawah, kamu naik saja." Dengan ketakutan, dengan sedikit gemetar, namun juga punya tekad yang kuat, sang anak perlahan-lahan menaiki tangga dan mengambil layang-layangnya. Dia berhasil, dia turun dengan selamat dan dengan tersenyum lebar, dia memeluk bapaknya dan berkata, "Papi, aku berhasil." Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini Yesus mengundang kita untuk menaiki tangga. Dalam bacaan Injil hari ini dia mendorong kita untuk berusaha mencapai cita-cita tinggi. Tidak berpuas diri dengan anak tangga minimum, anak tangga yang paling rendah dalam relasi kita dengan Allah dan sesama. Terutama, ia tidak menginginkan kita menyerahkannya kepada orang lain, kepada orang kudus misalnya untuk mengikuti cita-cita yang ia ajarkan dan teladankan. Pada saat orang marah, saya yakin kita semua pernah marah. Mungkin kita pernah mengatakan, "Aku bisa membunuh orang itu." Meskipun tentu saja kita tidak bermaksud demikian. Tetapi ledakan amarah kita itu melanggar cita-cita Yesus yang ingin kita ikuti. Kita dapat terkejut ketika kita mendengar kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Yesus memberi kita pengajaran bahwa kita harus menghindarinya, bahkan dengan berkata kasar sekalipun. Yang agak mengejutkan adalah desakan Yesus, "Jika engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Apakah kita harus mengartikannya secara harafiah? Andai ada di antara kita yang masih menyimpan dendam, bermusuhan dengan seseorang, sekarang apakah harus keluar dari gereja ini, kemudian berdamai dulu dengannya, dan baru setelah itu kembali lagi? Apakah sebagian besar dari kita meninggalkan misa agar dapat pergi berdamai dengan seseorang yang telah kita sakiti?
mulailah dengan berdoa. Dengan berdoa untuk dapat berdamai dan bertekad untuk mengupayakan rekonsiliasi, mengupayakan pengampunan. Seperti dari bacaan pertama hari ini, bahwa Tuhan itu Maha mengampuni. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Seandainya dia mengingat-ingat kesalahan kita tidak akan bertahan. Ketika kita menyimak dengan seksama perkataan Yesus dalam khotbahnya hari ini, harusnya kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus mengajarkan kita mengasihi Allah itu tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama. Berlaku seolah-olah hubungan kita dengan Allah bersifat pribadi dan perorangan, serta tidak ada hubungannya dengan sesama, itu merupakan kekeliruan yang serius. Ketika kita mengakui Allah sebagai Bapa, kita harus merangkul dalam kasih seluruh anak-anaknya. Cita-cita ini yang sangat tinggi bisa membuat kita takut seperti anak kecil tadi. Apakah bisa? Semata melihat cita-cita bisa membuat kita takut. Anak yang ingin menyelamatkan layang-layangnya harus mengubah cara pikirnya. Tidak terpikir olehnya untuk mencoba mendapatkan layang-layangnya sampai sang ayah mengajari caranya. Bahkan saat itu ia takut jatuh. Hari ini dalam khotbahnya, Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita ikuti sebagai murid-muridnya. Kita harus percaya bahwa ketika kita mencoba untuk naik lebih tinggi, Ia akan bersama kita untuk menangkap kita jika kita jatuh dan mengembalikan kita dengan aman sehingga kita dapat kembali mencoba. Di sini dalam misa, Ia memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk melalui santapan rohani dan minum makan tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Dia memberikan bekal kekuatan itu untuk menaiki tangga maksimum yang paling tinggi. Kita hendaknya tidak bertanya apa yang setidaknya harus kuperbuat untuk menghindari dosa, bukan. Kita hendaknya mengindahkan suara Yesus yang mengatakan kepada kita, naikilah tangga. Hari ini saudara-saudari saya ajak berdoa, Bapa, berikanlah aku kekuatan untuk melaksanakan sabdamu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Marilah kita lambungkan doa